Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruangan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini, dalam konferensi pers ini kami akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan diikuti dengan upaya paksa penahanan terhadap ketiga tersangka, dan hari ini kami akan melakukan upaya paksa terhadap 1 tersangka lainnya. Konstruksi perkara secara lengkap, kemudian lama penahanan dan rutan di mana akan dilakukan penahanan untuk tersangka akan disampaikan secara lengkap oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Bapak Asep Guntur Rahayu. Kami persilakan Pak Asep. Terima kasih Mbak Ipi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mbak Ipi dan rekan-rekan sekalian para jurnalis yang berbahagia. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan. Jadi perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah kami laksanakan sebelumnya, yaitu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat proses penyidikan dengan tersangka pada waktu lalu, yaitu Saudara Ewah dan kawan-kawan, yang didukung serta dikuatkan dengan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan di pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPK kemudian menemukan adanya pihak lain yang diduga turut serta melakukan perbuatan pidana. Sehingga pada hari ini kembali menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu Saudara DR, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016 sampai dengan 2017. Adapun sebelumnya dalam perkara ini KPK telah menetapkan dan mengumumkan tersangka yaitu Saudara Ewa, PNS dan selaku Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY sekaligus menjabat sebagai PPK. Yang kedua, Saudara SGH, Direktur Utama PT AG, dan yang ketiga, Saudara HS, Direktur Utama PT PNN, dan Direktur PT DMI. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik telah atau akan menahan tersangka Saudara DR selama 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, tanggal 20 Oktober tahun 2023, sampai dengan tanggal 8 November tahun 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2012, Balai Pemuda dan Olahraga BPO Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mengusulkan adanya renovasi Stadion Mandala Krida dan usulan tersebut kemudian disetujui serta anggarannya dimasukkan dalam alokasi anggaran BPO untuk program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Kemudian Saudara Ewa selaku PPK dan BPO di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY diduga secara sepihak menunjuk langsung PT AG dan PT SGH selaku Direktur Utama dan Saudara SGH selaku Direktur Utama untuk menyusun tahapan perencanaan pengadaan yang salah satunya terkait nilai proyek renovasi Stadion Mandala Krida. Dari hasil penyusunan anggaran di tahap perencanaan yang disusun Saudara SGH, dibutuhkan anggaran senilai 135 miliar untuk masa 5 tahun. Dan juga ada beberapa nilai item pekerjaan
yang di markup atau ditinggikan, dan hal ini langsung disetujui oleh Saudara Ewah tanpa adanya kajian pendahuluan. Khusus untuk tahun 2016 disiapkan anggaran senilai 41,8 miliar dan di tahun 2017 disiapkan anggaran senilai 45,4 miliar. Peran dari Saudara DR yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja diantaranya menyusun, membuat tambahan persyaratan teknis dengan mencantumkan tipe mesin yang hanya dimiliki satu perusahaan tertentu dan file RAB yang digunakan sepenuhnya berasal dari peserta lelang. Terjadi beberapa kali pertemuan antara Saudara DR dengan para calon peserta lelang sebelum pengumuman lelang untuk mengkondisikan beberapa persyaratan tambahan dalam rangka menggugurkan calon peserta lainnya. Seluruh tindakan DR diketahui dan disetujui oleh Saudara Ewah. Pada pengadaan tahun 2016, Saudara HS selaku Direktur PT PNN dan PT DMI melakukan pertemuan dengan beberapa anggota panitia lelang dan meminta agar bisa dibantu dan dimenangkan dalam proses lelang dimaksud. Selanjutnya, anggota panitia lelang menyampaikan keinginan HS tersebut kepada Saudara Ewah dan langsung disetujui untuk dimenangkan tanpa dilakukan evaluasi penelitian kelengkapan dokumen persyaratan mengikuti lelang. Selain itu, proses pelaksanaan pekerjaan diduga beberapa pekerja tidak memiliki sertifikat keahlian dan tidak termasuk pegawai resmi dari PT DMI. Rangkaian perbuatan para tersangka diduga melanggar ketentuan diantaranya pasal 5 huruf F, pasal 6 huruf C, G, dan H, pasal 89 ayat 2 Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan perubahannya, dan akibat dari perbuatan para tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekurang-kurangnya 31,7 miliar. Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Ibi. Terima kasih Pak Asep. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers kita pada sore hari ini melalui akun media sosial, kami juga mengundang untuk dapat berinteraksi dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan jika ada. Dan kesempatan pertama kami buka untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini. Terlebih dahulu jika ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan. Satu. Mau nanya soal kasus ini. Beberapa waktu lalu KPK memanggil Dirut PTPP Novel Arsyad. Dan di hasil riksanya KPK bilang didalami proses lelang yang diduga janggal. Nah, ini kan berarti ada kong kali kong dalam proses lelang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak Novel Arsyad ini tidak diproses? Karena kan pada dasarnya pemberian hadiah atau janji itu bisa diproses meski barang yang belum diterima. Kasus lain boleh sekalian? Kasus ini dulu, kalau ada pertanyaan lainnya? Ada yang mau Nggak ada ya? Oke, langsung kasus Baik, lain. langsung silakan. Mulai soal Bupati Konawe kalau nggak salah. Dulu kan dia dibawa ke sini terus dia sakit, habis itu dibawa ke rumah sakit. Nah, gimana kabarnya? Udah lama banget, apakah dia udah sembuh, dibawa pulang, atau dia masih staycation di rumah sakit itu? Terus mau nanya soal hari ini Polda Metro Jaya mengirimkan surat permohonan sita dokumen ke pimpinan KPK. Nah, ini yang disita, yang mau disita itu apa? Terus apakah memang KPK ini tidak mau memberikan dokumen yang dibutuhkan sampai harus diberikan surat dari Polda Metro Jaya? Terakhir mau nanya soal hari ini kan Pak Firly disebut ada agenda ya. Ini agendanya kemana ya kalau boleh tahu? Karena dipertanyakan juga oleh publik. Ada lagi? Ayo, silakan. Satu. Terima kasih Mbak Ipi, Pak Asep, saya Jamal dari Remol. Ini pertanyaan kasus lain ya Mbak ya. Kemarin Pak Asep juga sudah membenarkan pada saat
penangkapan mantan SCL ini itu ditangkap karena adanya komunikasi dengan seseorang agar tidak hadir pada saat pemeriksaan. Nah, itu bisa disampaikan Pak, siapa sosok yang berkomunikasi dengan SCL itu? Apa benar itu pengacara si Febri Diansyah dugaannya? Karena Febri Diansyah juga meminta KPK untuk mengungkap sosok tersebut. Dan apakah sosok tersebut bisa dijerat dengan pasal 21 perintangan, Pak? Lalu yang kedua terkait dokumen yang beredar ini berjudul 8 klaster teridentifikasi dan 21 isu hukum. Di dalam itu ada tulisan aliran dana bansos terkait kepentingan Partai Nasdem. Apakah ini juga berkaitan dengan konvers penahanan sebelumnya yang bilang ada aliran dana ke Nasdem senilai miliaran rupiah itu? Paling cukup itu aja Pak, terima kasih. Kita buka satu lagi penanya untuk sesi pertama ini, kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada berarti cukup satu sesi ini ya. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan, irit banget. Biasanya sampai 10 yang bertanya gitu ya. Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan pemanggilan di RUT PP ya. RUT PP saudara NA, bagaimana ini karena kan ada kejanggalan ya. Ini sedang kita sedang kita dalami peran-perannya. Jadi ketika kita memanggil seseorang kemudian kita mengumpulkan informasi terkait bagaimana peran-peran orang tersebut. Mana tadi yang tanya? Itu di sebelah sana ini, nggak kelihatannya di belakang. Jadi tidak bisa kita serta-merta ketika memanggil seseorang kemudian kita langsung menjustifikasi. Kita atau kami penyidik perlu mengumpulkan bukti-bukti secara lengkap, gitu ya, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang lainnya. Kenapa? Karena tentunya juga di samping ada gium satu saksi bukan saksi, kemudian juga kita ingin melihat kebenaran dari proses atau dari keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami. Jadi harus ada cross check gitu ya. Nah, ini masih dalam tahap pendalaman. Itu mungkin yang pertama. Kemudian terkait dengan Bupati Konawe yang pada beberapa waktu lalu sudah dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka, kemudian pada saat akan dilakukan penahanan, kemudian dokter yang memeriksa menyatakan kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Jadi kami jelaskan sebelumnya bahwa setiap kita akan melakukan konvers seperti ini, kita akan melakukan penahanan, kita tentunya akan mengecek kondisi dari orang yang akan ditahan tersebut. Ini terkait juga tentunya dengan kita harus menghargai hak asasinya, dan kita juga tidak ingin nanti pada saat dilakukan penahanan orang tersebut dalam keadaan tidak layak untuk dilakukan penahanan. Nah, hasilnya pada saat itu yang bersangkutan Bupati Konawe itu memang tidak layak untuk dilakukan penahanan berdasarkan keterangan dari dokter. Kemudian kami segera merujuk ke rumah sakit terdekat, yaitu di MMC ya. Dan hari ini sudah kita layangkan lagi pemanggilan, nanti ditunggu saja ya untuk minggu depan. Rekan-rekan sudah kita layangkan lagi, karena informasi yang kami terima dari keluarga yang bersangkutan, kemudian juga dari dokter yang merawat yang bersangkutan sudah dinyatakan di kondisinya sehat. Artinya bukan sehat 100% ya, karena orang yang sakit dengan usia tua itu tentunya juga tidak akan bisa fit 100% seperti itu. Tapi paling tidak sehat atau dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Kemudian yang ketiga, hari ini dari Polda Metro Jaya mengirimkan surat
terkait dengan permohonan dokumen kepada kami. Saya secara pribadi sampai saat ini belum mengetahui suratnya gitu ya, mungkin ke bagian persuratan atau ditujukan kepada bagian Biro Hukum atau ke mana, sehingga saya belum bisa mengetahui ini isi dari permintaan surat apa saja atau dokumen apa saja yang diminta. Tapi pada intinya tentunya permintaan itu akan kami respon, karena ini juga tentunya resmi dari Polda Metro Jaya ditujukan kepada kami. Kemudian terkait dengan agenda dari pimpinan, saya yakin rekan-rekan juga sudah dapat informasi dari pimpinan, dari Pak Gupron, karena Pak Gupron kalau tidak salah sudah menyampaikan informasi terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Jamal ini terkait dengan penangkapan SJL, ada komunikasi, saya juga sudah sampaikan pada saat konvers sebelumnya, pada saat penahanan yang bersangkutan, itu sedang kita dalami, nanti pada waktunya kita umumkan siapa orangnya. Hari ini masih belum waktunya untuk kita umumkan. Mohon bersabar ya, sama. Kemudian terkait dengan 8 dokumen, ini 8 klaster ya, dokumen yang ditemukan, ini apakah ada aliran dana? Nah, pimpinan juga pada saat ke partai ya, pada saat itu sudah menyampaikan, waktu Pak Alek kalau tidak salah ya, tentunya kemanapun uang yang kita anggap atau kita identifikasi sebagai hasil dari tindak pidana korupsi mengalir, itu kita akan cari. Kenapa? Karena kita menggunakan metodologi follow the money ya. Kita akan mengikuti kemanapun uang atau hasil korupsi itu, yang diduga hasil korupsi itu mengalir kemana. Dan kita juga akan mengkonfirmasinya, gitu ya, apakah itu kepada orang ataupun kepada badan hukum. Kenapa? Karena kita lihat apakah memang itu ada keterkaitannya atau tidak, seperti itu. Itu mungkin kira-kira Mbak Ipi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis, saya kira demikian konferensi pers kita sore hari ini. Kami selalu mengingatkan karena dari pengalaman KPK dalam penanganan perkara, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa, beberapa modus yang kami identifikasi antara lain adalah markup, persekongkolan, ataupun praktik suap menyuap dan gratifikasi. Kami selalu mengingatkan untuk baik para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun regulator, dalam hal ini pemerintah baik di pusat maupun di daerah, untuk selalu melakukan proses ataupun tahapan PBJ secara transparan dan akuntabel dan menghindari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.